Podcast Ruang Unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami, saya Ning Unix, dan bersama dengan narasumber tercinta kita yaitu Bunda Mika Indarsi. Nah, kebetulan kan kita bertepatan 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana biasanya nih 10 terakhir itu nih kita sebagai umat muslim. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlulah untuk saya secara pribadi dan juga mungkin para audiens penasaran dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kepada Bunda, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu nih sebenarnya apa sih itu Lailatul Qadar itu? Apa itu? Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore yang menjelang maghrib berbuka ya, akhirnya kita masih bisa membuat konten, dan insya Allah semoga konten ini Allah berkahi dan banyak memberikan manfaat ya untuk kita semua, insya Allah. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau. Ya, alhamdulillah. Jadi ini 10 malam terakhir di Ramadan. Jadi 10 malam yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Betul, ditunggu-tunggu, dirindu dan dinanti, dan diharapkan bahwa kita mendapatkan salah satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Apa itu? Yaitu adalah Lailatul Qadar. Jadi Masya Allah, kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar ini banyak gitu ya. Bisa dibilang bahwa ini adalah malam kemuliaan. Jadi malam penuh dengan kemuliaan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh sesak. Sesak? Iya, sesak bukan sesak nafas. Maksudnya sesak itu adalah para malaikat itu turun dengan jumlah yang tak terhingga pada saat itu. Artinya Masya Allah gitu. Turun, merinding ya. Turun dengan penuh sesak. Jadi seolah itu memang banyak sekali rahmat di malam itu, banyak sekali kemuliaan di malam itu, karena malaikat turun berbondong-bondong di malam itu. Jadi itu. Kemudian ada juga memang yang mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir. Artinya bagaimana malam itu kemuliaan ketika kita memohon ampunan gitu ya. Maka bisa jadi dosa kita yang telah lalu gitu ya Allah ampuni. Tapi tadi ya ada tahapan, ada tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan, tapi semua orang bisa mendapatkan, insya Allah. Jadi itu sebenarnya malam Lailatul Qadar. Itu Masya Allah. Jadi memang malam turunnya kitab yang mulia ya, Al-Quran, kemudian malam yang penuh rahmat, malam kemuliaan, malam yang baik, yang malaikat itu turun secara berbondong-bondong, sehingga kita tuh sebenarnya sedang bersesak-sesakan. Insya Allah seperti itu. Itu sebenarnya malam Lailatul Qadar yang saya paham ya. Karena kalau kita mengerti, akhirnya kita merasa membutuhkan dan berburu. Tapi buat orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti, ya biasa aja. Biasa aja. Seperti saya, mungkin seperti saya yang pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu yang masih minim. Jadi, pas mendengar penjelasan dari Bunda, wow, ternyata luar biasa sekali ya. Yang sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau terlewat dengan begitu saja ya. Astagfirullahaladzim. Jadi justru memang dari 1 tahun itu 1 malam itu yang paling ditunggu ya. Yang bulannya adalah bulan yang mulia ya, bulan Ramadan, bulan yang paling ditunggu. Tapi 1 malam itu pun malam yang sangat ditunggu. Karena tadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, coba Masya Allah gitu ya. Di mana lagi kita bisa dapatkan? Bagaimana? Belum lagi kalau kita bicara ganjaran pahala, itu Masya Allah berapa puluh lipat pahala yang memang ketika kita sedekah lah di malam itu gitu. Jadi memang ada tuh pemburu malam Lailatul Qadar. Iya, gitu ya. Betul. Buat orang yang memahami akan berburu dengan sungguh-sungguh
selanjutnya nih Bunda, bagaimana nih caranya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kan mungkin kadar keimanan orang kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang memang soleha, ada yang biasa-biasa aja seperti saya. Ini bagaimana nih caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau caranya untuk mendapatkan sih, ya mungkin sama ya. Jadi gini, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya orang yang sebenarnya kita jangan mempersiapkannya hanya pada saat mau bulan Ramadan nih berarti kita harus ini, tidak. Jadi sebenarnya malah para sahabat itu mempersiapkan untuk memburu malam Lailatul Qadar itu jauh sebelum bulan Ramadan. Jadi bahkan ada yang 1 tahun, jadi sudah habis Ramadan nih, Syawal, itu dia sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan Ramadan dan untuk bagaimana kita memantaskan diri untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya gitu, bagaimana caranya ya tadi? Mendekat dengan Allah pastinya ya, kemudian bagaimana dia menambah ketakwaannya kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh, berazam-azam gitu ya, istilahnya berdoanya itu adalah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh berdoa bahwa ya Allah izinkan saya gitu ya, izinkan saya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya wah udah 10 malam terakhir nih gitu ya, wah udah siap-siap malam Lailatul Qadar. Baiknya adalah tidak itu. Jadi justru kalau para sahabat itu jauh dari saat hari itu sudah mempersiapkan, bahkan sudah Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang gitu ya, itu sebelum bulan Ramadan gitu. Jadi sudah mendapati. Oh ternyata seperti itu. Saya pikir biasanya nih kalau untuk orang yang seperti saya ya, yang keimanannya itu naik turun gitu. Sama lah. Jadi manusia kan gitu sama kita. Iya, jadi ketika bulan puasa keimanan kita tuh tiba-tiba meningkat, seperti mendapatkan suntikan. Tapi saya selepas Ramadan, selesai Idul Fitri, kembalilah seperti semula. Iya, kembali seperti semula. Makanya kenapa bulan puasa itu seperti kayak gimana ya, instan sekali ya. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi hanya saat bulan puasa, bulan Ramadan, apalagi hanya mengandalkan 10 hari terakhir ya. Wah itu jauh dari apa namanya? Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Kita kenapa nih? Bahasa Karena gitu kita kan? tidak terbiasa ya. Betul, itu yang dimaksudkan tadi. Bagaimana para sahabat itu mempersiapkan jauh dari hari bulan-bulan sebelum Ramadan. Karena Masya Allah gitu, ketika kita tidak terbiasa sholat tahajud, itu akan lelah. Iya. Walaupun kita katakanlah, wah saya di masjid yang terbaik nih, gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak siap, ya memang akan terengah-engah sendiri gitu. Begitupun dengan tilawah Quran gitu kan. Kemudian apalagi banyak semua amalan-amalan. Bahkan sholat puasa saja kalau memang tidak terbiasa puasa sunat gitu ya, ketika Ramadan itu Masya Allah berat banget ya Mbak. Makanya memang ketika kita itu tuh harus dengan dasar cinta. Jadi kita harus cinta dulu sama sama Allah gitu. Nah ketika kita cinta sama Allah, maka kita kan akan melakukan semua hal untuk kita bisa mendapatkan cintanya Allah kan gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau udah cinta sebaik-baiknya. Betul. Jadi kalau udah cinta mah ya udahlah kayak kita cinta sama suami. Kita wajib ngapain aja kalau disuruh kan pasti aja. Jadi memang itu yang ditumbuhkan loh, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan pada bulan yang mulia, kecintaan pada Al-Quran, dan sehingga Allah memang memantaskan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oh Masya Allah. Berarti saya tuh salah dong ya. Cara saya tuh salah ternyata. Ketika saya tuh dari dulu ketika memasuki bulan puasa Ramadan, mana tuh gencar-gencar beribadah, gencar dulu kan ya. Nanti pas sudah selesai Ramadan, akan nggak lagi. Masya Allah, ternyata itu salah ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar kalau hanya diraihnya atau cara merebutnya itu secara instan ya, tidak dipersiapkan dari jauh hari. Ya cuma kan kita wallahu alam ya. Iya. Wallahu alam bisa jadi memang Allah mengizinkan wallahu alam. Jadi memang tidak ada yang bisa menjamin seseorang wah dia ini pasti ini begini gitu kan. Kita juga tidak boleh menjudge ya. Karena lagi-lagi hidayah itu sebenarnya milik Allah. Iya. Hak prerogatif Allah yang menentukan ya. Ya itu saya nggak bisa ngomong salah ya. Hanya mungkin dirubah. Iya. Saja polanya gitu. Iya
Insya Allah tahun depan gitu. Karena ya tadi hidayah itu milik Allah. Siapa tahu memang Allah mengizinkan kan gitu. Kenapa? Bisa jadi karena kebersihan hatinya gitu kan. Istilahnya ternyata Allah ridho, ya Allah bisa jadi dapat gitu. Terus bagaimana nih cara mengetahui kita ini mendapatkan Lailatul Qadar? Adakah kita bisa merasakan? Kalau minim agama ya, saya yang minim ilmu yang saya pahami sih sebenarnya tidak ada tidak ada dalil ya yang memang benar-benar menetapkan wah dia kalau dapat ini dia pasti begini gitu sih. Sebenarnya sih tidak ada kecirian khusus gitu ya, tidak ada kecirian khusus seseorang itu bagaimana ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu apa. Itu sih insya Allah sih sebenarnya sih tidak ada. Cuma mungkin ya kita ketika memang tadi kan ya kan ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Memang malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Iya, Bahkan Rasulullah sendiri tidak memberikan tahu siapa malam itu, tapi Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah, ketika memang di ciri-ciri yang sudah Rasulullah tetapkan itu, berikan itu, kita memaksimalkan malam itu dan udah kita yakin saja, gitu ya. Dan insya Allah sebenarnya ketika memang kita yakin, kemudian ada keridhaan Allah di situ, ya enteng aja ibadah untuk selanjutnya. Tapi memang untuk ciri khas apakah dia bercahaya, apakah dia tiba-tiba menjadi apa, Allah walau misalnya tidak ada untuk kecirian khusus itu sebenarnya. Terus apakah semua orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Maksudnya kadar keimanan orang kan berbeda-beda ya. Ada yang memang dari kecil dia hidup di lingkungan agamis, lalu ada orang-orang yang kehidupannya itu biasa-biasa saja atau jauh dari kesan agamis. Nah, apakah kesempatan itu sama? Apakah Allah memberikan kesempatan yang sama, baik yang dia terlahir dalam keadaan soleh atau yang baru menuju soleh? Sebenarnya setiap manusia muslim yang masih muslim, memiliki kesempatan yang sama. Cuma masalahnya apakah dia menyadari bahwa dia mempunyai kesempatan itu atau tidak. Di situ perbedaannya sebenarnya. Jadi siapapun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi yang tadi apakah dia paham tentang malam adanya suatu malam yang namanya adalah malam Lailatul Qadar, sehingga artinya nanti yang membedakan adalah cara dia tadi memantaskan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi pada prinsipnya insya Allah semuanya bisa mendapatkan kesempatan. Makanya kan kita memburu gitu kan, ayo apa yang dilakukan, tiba-tiba masjid penuh gitu kan, dari itikaf yang tadinya mungkin kita nggak kenal apa sih itikaf, ya tiba-tiba ini orang pada bodok-bodok pada nginep itu apa gitu kan, oh ternyata itikaf gitu ya, itu insya Allah ya. Tapi lagi-lagi ketika memang siapapun bisa mendapatkan, maka ya sudah, ayo kita sama-sama memantaskan diri untuk sehingga Allah ridho untuk kita kasih. Lalu nih kan saya agak bingung ya, kan kita kan negara-negara yang umat Islamnya mayoritas itu kan banyak ya, dan itu kan antara negara satu dengan negara lain itu terjadi perselisihan waktu. Nah, ketika turunnya malam Lailatul Qadar, apakah dalam satu waktu itu berbarengan? Saya bingung. Masalah sebenarnya kan yang namanya Ramadan itu kan hampir semua sama kan, kita dengan katakanlah di negara mana itu kan dia sama, cuma beda jam aja. Iya, perselisihan jam. Tapi sebenarnya artinya kan tidak ada patokan jam, tapi ada masanya. 10 hari terakhir itu hampir di semua pada saat itu adalah tempat semua sebenarnya sama, 10 malam terakhir itu. Artinya memang momennya adalah sama. Ya kita dengan Arab Saudi gitu ya, dengan Madinah ataupun Medina sama. Idul Fitrinya pun sama, dan semua negara itu menunjuk ke sana. Gitu kan. Intinya ketika ibadah haji juga kan, ibadah haji kan berbeda-beda juga, tapi kan tetap kita mau induknya adalah ke sana. Dilihat sudah wukuf atau belum. Gitu. Jadi memang bukan pada jam masing-masing negara ini ya, dulu nggak ada. Zaman Rasulullah belum ada ya. Bagaimana tanda alam kan yang jadi lebih ke situ. Makanya insya Allah sama waktunya tetap sama 10 hari terakhir itu.
Oke. Wah, ternyata ini info baru nih buat saya. Sebenarnya saya tuh dari dulu penasaran. Karena kan kita terjadi perselisihan waktu ya. Misalnya kita di sini jam 8, misalnya di Malaysia itu misalnya nih ya, di Malaysia itu udah jam 11 gitu ya. Terus apakah turunnya satu-satu? Atau berbarengan gitu ya? Sama. Oh sama ya. Oh alhamdulillah dapat ilmu baru nih buat saya. Lalu apa sih tanda-tanda yang bisa kita rasakan malam Lailatul Qadar itu? Malamnya ya. Jadi Masya Allah. Ciri-cirinya tuh ya seperti apa tuh? Wah nih, kalau di ada banyak gitu ya, ada banyak versi sebenarnya ya, tapi insya Allah sama lah semuanya gitu ya. Jadi ini tanda yang pertama itu adalah kita lihat keadaan matahari di pagi hari. Jadi bagaimana tadi kan kita kan malam, gitu malam. Kemudian bagaimana pagi hari itu matahari itu terbit berwarna putih bening. Oh, gitu. Jadi putih, bukan putih, tetap kan matahari memancarkan cahayanya gitu. Maksudnya putihnya tuh ke semuanya gitu. Jadi terang gitu. Jadi syahdu gitu, artinya tidak ada mendung, tidak ada hujan, selainnya memang dia putih dan semuanya itu adalah terang. Itu pada pagi hari kita lihat. Jadi kalau kita lihat kok matahari pagi udah tiba-tiba udah jam segini tapi sudah terang benar putih gitu artinya itu. Jadi memang di sini ada hadis riwayat Muslim ya. Jadi malam itu adalah malam yang cerah. Jadi malamnya itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 ini ada. Kemudian dari bulan Ramadan dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar. Tanpa memancarkan sinar ke arah penjuru biasa. Jadi enggak panas gitu. Tapi terang tapi nggak panas. Jadi ini ada di hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi yang kedua adalah dan keadaan malam tidak panas. Jadi pas malam tidak panas, tidak juga dingin. Iya tuh. Tidak panas. Biasanya kita kalau malam kegerahan misalnya kalau nggak ada AC gitu kan, kayaknya ini malam gerah gitu. Tapi enggak. Jadi dia nggak panas, nggak dingin, dan kita bisa melihat kesyahduan pada malam hari itu. Jadi tenang gitu. Apakah kita bisa merasakan, maksudnya mungkin kalau yang soleh atau soleha mungkin bisa ya merasakan, tapi mungkin yang orang awam, orang biasa, apakah dia juga bisa merasakan ya atau berdasarkan pengetahuan gitu? Yang pasti ilmu itu harus ada ya. Jadi ketika kita beribadah memang harus ada ilmu dulu. Jadi ketika kita meyakini bahwa tanda-tanda malam Ramadan itu adalah ketika malamnya adalah tidak panas, malamnya juga tidak dingin, syahdu, kemudian matahari pada pagi hari itu cerah dan agak kemerah-merahan tapi nggak panas juga gitu. Nanti itu kan ilmu. Nah, apakah bisa merasakan? Sebenarnya siapapun nanti ketika memang kita tadi ya setiap orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi apakah dia memburunya atau tidak? Nah, memang orang-orang yang katakanlah cuek terhadap Lailatul Qadar dia nggak akan mendapat, dia tidak akan merasakan itu. Bagi dia semua malam sama, biasa saja ya. Biasa saja. Gitu. Karena kita mengetahui perbedaan-perbedaannya tadi, karena tanpa ilmu tadi, makanya kita harus beribadah itu adalah dengan ilmu. Artinya ketika kita sedang itikaf nih malam ke-27, gitu kan? Kok kayaknya nggak ada suara apapun, jadi itu memang nggak ada suara apapun. Kemudian kok udara juga enak ya, nggak dingin, kemudian nggak panas ya. Ketika kita memang meyakini ya, karena kan memang ada hadis ya. Ketika kita meyakini ya sudah Bismillah, gegaslah di situ ibadah gitu ya, berzikirnya, sholat sunnahnya, kemudian tilawahnya, kalau sedekahnya, cari sedekah kemana ya, sedekah di malam itu. Jadi itu gitu yang bisa merasakan memang yang tadi ya, kita memang harus ada ilmu dulu gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi paling itu sih yang paling terlihat gitu ya. Kemudian jadi memang di sini itu ada di hadis sahihnya lagi, satu lagi. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Iya, kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas. Karena tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, dan pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Jadi memang sebenarnya jadi malam Lailatul Qadar itu Masya Allah gitu, sebenarnya banyak sekali kemudahan untuk kita mendapatkan pahala. Jadi pada saat itu
ibarat kita memberikan sedekah itu berlipat puluh ganda, mungkin 100 ganda gitu ya. Ganjaran yang kita terima ya. Jadi memang kita harus meyakini, aduh, tapi nggak boleh jumawa ya. Wah, saya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu juga tidak disarankan gitu ya. Tidak itu tidak, jangan terlalu pede juga gitu artinya. Tapi ketika kita meyakini bahwa itu ya sudah, simpan aja sendiri dengan memperbanyak tetap ibadah. Oh, seperti itu. Sholat sunnah dan lain-lain. Jadi Jadi nggak boleh. Kemarin saya itikaf loh, di rumah kemarin udah dapat Lailatul Qadar. Nggak boleh, jangan. kita seperti itu. Kalau kayak begitu kan kembali lagi sama keimanan masing-masing ya. Maksudnya kalau kayak begitu malah cenderungnya di apa sih? Iya. Bahkan gue pamer aja. Iya. Berarti itu lebih soleh gitu. Oke, alhamdulillah, wah cukup lumayan nih, apalagi untuk saya nih yang pengetahuannya masih minim sekali nih tentang malam Lailatul Qadar. Dari pembahasan dari Bunda, alhamdulillah sedikit memberikan saya tuh penjelasan, memberikan saya pengetahuan baru. Wah, alhamdulillah sekali. Pertemuan kita pada sore hari ini memberikan manfaat sekali nih, terutama untuk saya pribadi. Saya juga, insya Allah sama-sama. Ya, untuk pemirsa semua, terima kasih untuk sudah menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini, yang dimana tema pada sore hari ini adalah menjemput Lailatul Qadar. Nah, ternyata nih pemirsa, kita itu tidak boleh berburu instan ya Bun ya. Ternyata kita harus menyiapkannya itu dari jauh-jauh hari agar kita bisa memaksimalkan usaha kita, ikhtiar kita, agar kita memperoleh dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya betul. Semoga Allah ridho dengan apa yang sudah kita usahakan bersama. Wah nih Bunda, terima kasih sekali lagi nih Bunda atas pencerahan ilmu agamanya nih untuk kita. Semoga Bunda tidak lelah untuk memberikan ilmunya nih, berbagi ilmu kepada kita semua. Ya. Akhir kata, saya Ning Unix bersama dengan Bunda Mika Indarsi undur diri. Terima kasih atas waktunya. Terus juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat dan perbuatan kami yang mungkin jauh dari kata sempurna. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.